pemerintah sedang gencar-gencarnya membantai koruptor di Nusantara, tapi ini pejabat kampung malah bikin ulah. Bansos untuk rakyat, tapi maut yang didapat. Sabtu, 17 Mei 2025. Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Kasus penyelewengan bansos oleh kepala desa yang mencoreng program lumbung pangan Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Di sebuah negeri yang gemah ripah Lojinawi, Kades sibuk dagang beras bansos. Awal distribusi beras untuk warga, malah disimpan, ditimbun, dan diperjualbelikan. Ketika takut ketahuan, nyawa warga dihilangkan. Berikut kronologinya. 4 ton beras untuk rakyat kecil, mendarat manis di pondok pesantren. Bukan untuk sedekah, tapi dijual seharga 36 juta cash keras. Mantap betul Pak Kades Sukardi ini, pandai kali lihat prospek hasil petani. Lalu muncullah Deki, rakyat biasa yang nekat jadi detektif dadakan. Ia mengintai, membuntuti, dan membongkar kebusukan tersebut. Ia mengaku melihat langsung, beras dikeluarkan secara diam-diam dari kantor desa pada malam hari, hingga mengikuti kendaraan pengangkut ke lokasi tujuan, yaitu sebuah pondok pesantren. Bukan hanya sekali, tapi sudah berulang kali. Pihak pondoknya menjawab tegas bahwa dia beli barang itu. Beli dari lurah kampung Gunung Agung Ketamina. Pihak pondok itu dia belinya dengan nilai 90.000 per sak. Setiap ada bansos, semuanya tidak dibagi, dijual oleh kepala kampung Gunung Agung. Jadi saya minta tolong untuk pihak terkait, baik dari kepolisian, Pemda setempat, agar bisa menindaklanjuti masalah ini. Dugaan ini menyebar luas di media sosial dan memicu ketegangan antara warga. Sampai akhirnya, debat kusir di medsos antara warga dan kerabat Kades berubah jadi tragedi. Perselisihan antara warga bernama Surya dan kerabat Kades Agus Sadewo, yang sebelumnya hanya terjadi secara daring, malah berlanjut ke dunia nyata. TKP ada di depan pom bensin Gunung Agung. Pertengkaran tersebut berakhir dengan penusukan, yang menewaskan Bapak Surya atau Suryadi. Pelaku telah diamankan pihak kepolisian, namun warga tak terbendung lagi amarahnya. Massa menyerang dan membakar rumah, ruko, serta 15 kendaraan milik Kades Sukardi, yang tertata rapi di samping rumahnya. Ini bukan spontanitas, tapi bentuk rasa kecewa warga. Mereka mengaku telah berkali-kali melaporkan hal ini di berbagai pihak, namun belum ada tindakan berarti. Polisi masih menyelidiki kasus dugaan korupsi bansos, dengan menangkap tersangka di Polres Lampung Tengah. Yang tak lain dan tak bukan, merupakan adik kandung dari Kepala Desa Lampung Tengah sendiri. Kasus dugaan pembunuhan ini sudah ditangani, sudah diamankan orang yang diduga sebagai pelakunya. Kemudian terhadap pengerusakan dan pembakaran rumah, ini saat ini juga petugas masih mencari dan mengumpulkan alat bukti, mencari saksi dan lain sebagainya untuk bisa diketahui siapa yang memprovokasi, kemudian orang-orangnya dan lain sebagainya. Dugaan adanya penyimpangan bantuan pangan ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga untuk lebih efektif penanganannya, saya membagi tugas. Yang pertama, untuk pengerusakan dan pembakaran ini ambil alih ditangani oleh Krimum Polda Lampung. Kemudian dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyelewengan atau mungkin penyimpangan dalam bantuan pangan, ini rupanya sudah ditangani lebih awal oleh Polres Lampung Tengah. Sudah ada sekitar 270 orang yang melakukan klarifikasi, tapi kembali lagi ini sebagai bentuk backup satuan atas kepada Polres, sehingga penanganannya itu nanti setelah diasistensi akan kita tarik ke Polres Lampung Tengah biar fokus menjaga situasi di Lampung Tengah untuk tetap bisa kondusif. Insiden ini menyoroti pentingnya transparansi distribusi bantuan sosial, serta potensi ledakan sosial akibat ketidakadilan dan konflik antar warga yang tidak segera ditangani. Pemerintah pusat sudah memberikan bantuannya kepada masyarakat, tapi justru perangkat desa setempat yang biadab. Pemerintah pusat sudah memberikan bantuannya kepada masyarakat, tapi justru perangkat desa setempat yang keparat. Mungkin perlu adanya wadah untuk menampung aduan seperti ini. Jangankan lurah, Pak Camat, Pak RT, Pak RW, dan seluruh pejabat kampung, jika terbukti melakukan tindakan KKN atau sewenang-wenang terhadap warga sekitar, maka laporkan. Tak perlu takut, apalagi sungkan.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah berani melaporkan jika ada pejabat di kampung kalian sewenang-wenang? Silahkan diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Yang pas yang lihat itu orang yang tempat pecel, dia duduk di tempat pecel dekat tempe. Lukanya ada berapa, Bu? Lukanya? Lukanya ada 2 di sini, satunya di lehernya, kedua di sini ya, sininya. Sebelah kiri semua ya? Iya, Ada 2 luka berarti ya? iya. Terus darahnya banyak nggak? Kejadiannya itu sebenarnya darahnya itu nggak seberapa banyak, nggak mungkin berbisa lah senjatanya itu langsung kering darahnya. Ini Bu, masalah tentang keadilan seperti ini. Ya saya ini tentang keadilannya, ya saya minta keadilannya sebenarnya gimana lah sesuai dengan perbuatan orang pembunuhan direncanakan. Ya saya minta seadil-adilnya lah, gimana lah nurut. Ya saya minta dorang itu kan dorang bukan pribumi di sini, dorang itu di Menggala, dorang cuma numpang di sini. Saya minta permohonan sama masyarakat di sini, cabutlah dorang dari Gunung Agung ini, pindah, itu maksud saya. Udah 2 korban yang dibunuh dorang masalah lurah ini, korban yang udah dibunuh dorang. Jadi saya tidak minta apa-apa, cuman kalau dia orang mau damai silakan dorang diangkat dari pribumi Gunung Agung ini. Itu ya pesannya. Saya tidak terima soal setiap dorang nyalon dari lurah ada pembunuhan. Ya, dorang yang menguasai pribumi Gunung Agung, sedangkan dorang pribumi orang Menggala. Itu yang saya tidak terima. Itu aja.